Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak yang mungkin memiliki kegiatan aktivitas yang padat ya Pak ya. Lumayan. Ya, untuk sebelumnya izin memperkenalkan diri kami. Pertama-tama izin memperkenalkan diri saya Rizky Awaludin dan rekan-rekan saya ada Arianto dan Iqbal Hadi Bunyamin. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di lokasi di Cimahi. Sebelumnya boleh saya tahu Bapak habis dari mana, kegiatannya seperti apa hari ini? Saya baru pulang kerja, jurusan. Kerja sebagai apa ya Pak? Sebagai guru sih. Guru di mana kalau boleh tahu? Di SDN BBC 2. Sebagai apa gurunya? Sebagai wali kelas. Wali kelas dan ngajar? Ngajar di wali kelas tuh jadi hampir semua mata pelajaran. Oh begitu ya Pak. Mohon maaf atas kelelahan saya. Apa. Sebelumnya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama kita hari ini yang kurang lebih akan memakan waktu selama 60 menit. Hari ini kita akan berbincang mengenai perilaku ramah lingkungan yang sadar akan lingkungan kita sendiri. Diskusi ini sifatnya rahasia dan tidak akan kami sebarluaskan. Maka dari itu jawaban Bapak tidak ada benar maupun tidak ada salah, sehingga seluruh jawaban Bapak sangat bermanfaat bagi penelitian kami. Diskusi yang akan kami rekam ini melalui audio video, akan kami rekam video dan tidak akan kami sebarluaskan ya Pak ya. Iya. Hanya untuk kepentingan penelitian kami aja. Sebelumnya boleh izin memperkenalkan diri Bapak? Ya, perkenalkan nama saya Ferdi lah panggil ya. Saya tinggal di Ciwareng, Gramiti di Purwakarta ini. Lumayan lama sih, ada 10 tahunan lah. Terus saya juga punya adik namanya Gali, dan saya tuh alhamdulillah udah ngajar di SDN BBC 2 tadi sebagai wali kelas. Dan sebenarnya saya ngajar juga sih di SMP, ada namanya SMP Alif Daya. Saya ngajar mata pelajaran seni budaya. Oh, berarti Bapak kegiatannya memang padat ya, mengambil dua kegiatan pekerjaan, baik itu SD maupun SMP begitu. Saya juga sih kuliah di STKIP Purwakarta di jurusan Hias. Sudah dipastikan padat sekali ya Pak? Ya, lumayan lah ya. Kalau boleh tahu kegiatan Bapak dari mulai hari Senin mungkin hingga hari Minggu, boleh cerita kepada kami seperti apa gitu, kepadatannya aktivitas Bapak. Kalau Senin tuh saya biasa ya berangkat dari sini, saya sekolah tuh jam 6. Jam 6 biasanya kan padat ya. Senin tuh karena semuanya tuh kerja gitu kan. Saya terpaksa menggunakan motor. Ya, menggunakan motor bersama sana. Saya upacara. Setelah upacara saya langsung masuk kelas jam 7. Terus saya lanjut mengajar sampai setengah 9. Setengah 9 saya istirahat ke kantor. Setelah itu saya langsung masuk lagi sampai jam 2 lah. Ada jam 2. Ada keluh kesahnya sih Pak dalam mengajar itu? Mungkin sulit untuk kontrol karakter anak kecil gitu yang notabene masih SD gitu Pak, yang melawan Bapak sendiri gitu ketika ngajar, nggak nurut. Ada nggak sih Pak gitu keluh kesahnya? Banyak sih, cuman tergantung hari, ngaruh hari juga. Oh ngaruh? Iya, mungkin ngaruh. Bisa kita sebut kadang-kadang orang nyebut hari sial gitu ya? Iya, bisa lah. Bisa disebut seperti itu. Agak kasar juga ya. Mohon maaf Pak, boleh ceritakan seperti apa mungkin? Hari Senin kan, biasa itu hari Senin kan orang kan sehabis hari Minggu, itu kan hari Minggu tuh hari weekend ya, hari tenang lah, hari libur lah. Terus tiba-tiba, udah masuk tuh udah hari Senin, tegang lagi semua, jadi anak-anak tuh mumet lah hari Senin tuh. Iya. Jadi sayanya ikut mumet. Ya, jadi perlu ekstra sabar mungkin untuk kontrol anak-anaknya gitu ya Pak ya. Extra power juga. Apakah ada perbedaan dalam segi ngajar baik itu siswa SD maupun siswa SMP gitu Pak? Perbedaan karakternya mungkin kalau atau perilaku mereka secara ini ya signifikan itu. Jadi kalau anak SD itu lebih ke cerewet. Untuk anak SD? Iya, anak SD cerewet banget pokoknya. Pokoknya setiap nanya tuh nggak apa ya, sangat butuh kesabaran gitu ya. Jadi
nanya tuh nggak hanya sekali, bisa 10 kali satu orang. Itu Makan satu waktu juga pelajaran itu. Nah, Kalau SMP ya masih inilah, mendingan lah gitu. masih sebenarnya lebih masih kayak anak kecil, cuman lebih mending dari anak SD gitu. Mungkin dari Lebih pola tenang. pemahaman mereka agak berkembang mungkin Iya. seperti itu ya kan. Lebih mengerti lah ya. Kalau boleh tahu di SMP itu ngajar apa ya Pak? SMP tuh saya ngajar jadi guru mata pelajaran seni budaya. Seni budaya Ya. saja. Asalnya itu saya ngambil olahraga, Ah, cuman saya kasih ke adik saya. oh gitu. Ya bagi-bagi lah. Kalau boleh tahu selain bekerja kan tadi Bapak sudah sempat menyampaikan bahwa Bapak itu masih kuliah gitu kan Ya. ya. Kalau boleh tahu Bapak kuliah di mana, lalu jurusannya apa, dan mungkin mahasiswa tingkat berapa gitu ya Pak ya? Kalau kuliah tuh tadi kan saya di STKIP Purwakarta. Ya. Kalau jurusan itu penjas atau olahraga lah ya. Hmm. Orang kan taunya olahraga gitu. Olahraga ya. Tapi ada tuh kata yang orang lain gak tahu biasanya, Apa tuh? PJKR. PJKR. Nah terus urusan tingkatan ya hampir tahap akhir. Bagaimana sih Bapak cara untuk membagi waktunya mungkin? Karena kan saya dengar sendiri juga dari Bapak kerjanya aja udah 2 sekolahan gitu kan, ditambah lagi dari kegiatan kuliah gitu. Gimana sih Pak? Apakah kadang suka ngeluh dengan keputusan yang Bapak ambil mungkin karena saking padatnya gitu? Kalau kesah pengambilan keputusan itu ya ada sih, cuman kalau dipikir-pikir lagi ya semua itu lebih mending saya jalanin daripada saya tiduran di rumah kan. Iya benar sih. Ya benar ya. Benar. Iya. Tuh. Gitu ya Pak ya. Jadi lebih bermanfaat lah gitu. Untuk sebelumnya kita langsung masuk aja ya Pak ya. Sebelumnya apakah Bapak sudah mengetahui tentang produk ramah lingkungan? Saya kayaknya pernah dengar lah. Pernah dengar mungkin? Iya. Atau mungkin Bapak pernah melakukan atau menerapkan hal itu, cuman Bapak nggak tahu Cuman aja. saya belum terlalu paham gitu. Akan teorinya mungkin Iya. seperti itu ya Pak ya. Kalau mungkin menurut Bapak gitu, produk ramah lingkungan itu yang seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Kalau yang saya tahu itu barang yang apa ya? Barang yang tidak perlu didaur ulang. Jadi bisa dipakai ya lama dengan waktu yang lama. Begitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Lalu tanggapan Bapak akan dampak produk ramah lingkungan tersebut bagi lingkungan di daerah sini itu bagaimana Pak? Mungkin dampak positifnya kali ya. Boleh. Soalnya kebanyakan positif soalnya. Kalau positifnya itu contoh lah saya belanja gitu ya ke pasar segala macam. Saya tinggal bawa tas saya, tidak perlu dibuang nanti kalau sudah dipakai gitu. Jadi bisa dipakai lagi setiap hari lah, setiap saya belanja atau saya bawa barang gitu kan. Kalau maksud Bapak tuh memakai barang yang sudah ada gitu, jadi nggak perlu menambah barang baru. Iya. Ya kan seperti tote bag mungkin ya Pak. Iya. Nah, seperti itu. Tas kain. Apakah ada produk lain selain itu gitu Pak yang sudah Bapak terapkan, cuman Bapak nggak tahu kalau itu tuh produk ramah lingkungan mungkin seperti itu Pak? Kalau ada sih kayak yang penggunaannya terus menerus kan, kayak Tupperware, kayak apa ya, tempat makan, tempat minum kayak gitu. Gitu ya Pak. Untuk biasanya Bapak kegiatan dalam mengajar itu apakah Bapak membawa produk tersebut gitu Pak dari keseharian Bapak? Barangnya boleh dilihatin atau kepada kita gitu? Oh, mau Pak? lihat? Boleh. Silakan Pak. Ada nih di sini. Kebetulan saya baru pulang kan, jadi saya simpen di sini. Nah, boleh. Nggak sempet saya. Nih ada tempat makan. Kayaknya Tasnya sih juga ada sekalian ya. boleh. Nih, apa ya, tote bag lah ya. Zaman sekarang namanya tote bag gitu kan. Padahal ini tas kain gitu Iya. kan. Ada air minum. Nah, itu bekas Bapak berarti sama di sana gitu. Dan Iya. saya lihat masih ada roti Pak. Kayaknya nggak dimakan tuh. Oh, diet sih. Diet ya. Diet. Ya oke siap. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya saya lancang agak sedikit gurau gitu Pak. Mohon maaf Iya, sekali. nggak apa-apa. Agar nggak tegang gitu ya Pak ya. Oh, aku ini saya makan dulu ya. Oh boleh Pak, mangga. Sedikit gitu. Boleh mangga. Lapar agak. Sorry ya Pak ya. Hah? Mohon maaf.
Seperti yang kita tahu, yang sudah Bapak gunakan produk ini tuh benar-benar ramah lingkungan Pak, seperti botol Tupperware-nya itu kan. Jadi tidak perlu dibuang, tidak perlu. Jadi Bapak bisa langsung digunakan ulang gitu. Sehingga mendukung adanya pengurangan sampah plastik Pak, seperti itu. Eh, Jadi hemat juga ya. Iya benar. Jadi Hemat uang dari segi finansial. ekonomi juga kan. Betul, betul sekali. Biasanya Bapak rutin nggak sih Pak memakai produk ini tuh? Hampir malah bukan hampir, setiap hari saya. Oh, setiap hari? Kalau keluar gitu ya. Ah, Kalau saya pakai tote bag dan yang tadi yang saya. mungkin bisa disebut setiap hari mungkin ya? Iya, enggak sih. Atau Kalau setiap hari hari? Minggu kan saya istirahat Oh, gitu. mungkin setiap hari produktifnya aja. Ya, Oke. hari kerja lah ya. Oh, oke, baik. Lalu kalau boleh tahu biasanya Bapak beli produk ini tuh di mana gitu Pak? Ada sih beberapa yang di online ya. Hmm. Kayak boleh saya sebutin ini itunya, Boleh. e-commerce-nya. Mungkin tinggal sebut e-commerce aja lah. Iya, e-commerce lah ya. Tahu lah ya anak muda mah e-commerce Iya. kayak gitu. Terus kalau nggak tahu DIY kayak gitu. Oh, Nah, ya kayak tahu. gitu. Lalu kenapa sih Pak beli produk ini gitu? Kan sebenarnya lebih simpel lagi kalau misalkan kita, kalau contoh ya, kita beli nasi uduk biasanya pakai tas nasi gitu Pak. Kenapa Bapak malah lebih memilih produk tersebut gitu Pak? Kalau yang saya sadari gitu ya, Hmm. kalau pakai tadi apa? Pakai apa? Tas nasi. Tas nasi lah ya. Itu kan sampah gitu kan. Hmm. Itu kan apa ya sebutnya, penumpukan lah nantinya. Kayak rumah saya kan itu suka adalah sampah gitu. Saya suka nggak suka lihatnya kalau numpuk-numpuk kayak gitu. Iya iya iya. Berarti Bapak udah masuk ke tahap sadar akan pentingnya menjaga Ya, lingkungan ya Pak ya. kalau Secara tidak sengaja gitu. dikit Cuman dikit begitu ya Pak ya. sedikit. Dan Bapak merasa risih gitu kalau misalkan ada penumpukan sampah gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga kan sekarang juga kan kita tahu udah musim hujan gitu ya Pak ya. Mungkin kita juga merasa ini gimana kalau misalkan sampah itu banyak, mungkin Iya. bisa menimbulkan banjir. Kan ada gitu. tuh mampet-mampet ya kan. Oh di sini Solokan. suka ada. Alhamdulillah sih di sini mah enggak, karena kita tuh rutin buang sampah, ada tuh namanya pengumpulan sampah gitu di hari Rabu. Jadi semua sampah di tetangga kayak gitu-gitu disimpan di depan lalu diambil oleh pemerintah. Berarti di Setempat. tempat ini tuh pengelolaan sampahnya udah baik berarti Ya, ya, Pak. alhamdulillah. Sehingga dapat dijaga gitu Ya, alam tuh gitu. kesadarannya ada. Alhamdulillah Pak. Selain produk yang Bapak punya ini, apakah ada produk lain gitu Pak yang ada gitu Pak? Eh, ada sih kayak apa ya, saya lupa ini namanya, ada lah pokoknya. Mungkin ada gitu ya, ya, cuma lupa gitu Ya. namanya. Baik baik. Lalu kenapa sih Pak Bapak tuh lebih apa ya, appreciate gitu Pak, lebih punya kesadaran diri gitu akan saya mending pakai produk inilah gitu, saya lebih baik pakai produk ini. Apakah membuat hidup Bapak tuh lebih simpel kah atau lebih mudah kah? Pertama ya, kalau dipikir lagi kan, kalau kita beli apa ya, barang yang sekali pakai gitu ya, kan terus menerus tuh. Itu dari segi ekonomi kan tadi ya udah sebutin. Kalau itu kan lumayan lumayan menguras dompet yang pertama. Terus kalau kedua dari segi lingkungan tadi kan udah sebutin, kalau banjir kayak gitu kan apa ya, bahaya juga kan untuk apa ya, untuk rumah kita gitu kan. Kadang ada yang terkikis lah rumah kita gitu kan, itu buat menjaga lingkungan. Yang ketiga itu saya pikir lebih higienis sih. Maksud higienis itu seperti apa ya Pak? Sehat, Kan kita bersih, Oke. atau Bapak tuh ragu dengan produk orang dengan olahan tangan mereka tuh agak sedikit jorok Oke. mungkin? Jadi kalau tadi kan barang yang sekali pakai ya, kan kita juga nggak tahu ya itu barang tuh di tangan siapa segala macam. Sedangkan ini kan barang yang yang bisa selalu dipakai itu kan bisa kita bersihkan dengan tangan kita gitu. Jadi lebih ke apa ya, bersih dan sehat lah gitu. Baik Pak. Untuk untuk hal selain itu gitu Pak, apakah Bapak masih
menggunakan produk-produk yang mungkin bisa kita sebut tidak ramah lingkungan gitu Pak? Apakah masih ada gitu? Ya ada sih, cuman jadi agak malu gini ya. Ya nggak apa-apa, kita terbuka aja gitu Pak. Ya karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Iya benar, gimana? Ada sih galon lah, contohnya galon. Hah? Saya saya ambil apa gimana? Nggak usah. Nggak perlu kayaknya, Nggak tinggal perlu Bapak lah. sebutin aja Kayak lah. galon gitu ya. Nah, mungkin galonnya seperti apa Pak? Galon plastik. Oh, kita tidak perlu sebut nama mereknya lah Pak ya. Sudah kita tahu gitu kan. Beda ya galon fiber kayak gitu kan, Ah. sama galon plastik kan beda kan. Nah, oh Bapak sadar gitu akan bahwa mengkonsumsi produk tersebut tidak ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Ya. Tapi itu udah sebabnya sih, karena apa ya? Karena produk tersebut lah ya, produk tersebut itu lebih nyaman saya pakai gitu. Dari segi airnya lah gitu kan. Dari segi airnya. Lalu kenapa Bapak masih mengonsumsi produk tersebut, bahkan Bapak tahu sendiri itu tidak ramah lingkungan gitu Pak? Iya, tadi saya sebutkan kalau airnya tuh apa ya, enak lah gitu kalau kita minum. Wah, air itu tuh. Iya, dibanding yang Atau bisa, atau mungkin packagingnya lebih menarik atau gimana Pak? kalau Biasa kan kadang-kadang orang tuh lebih milih produk tuh karena packagingnya kan. Dia nggak peduli dengan ini ramah lingkungan apa enggak gitu kan. Dia lebih ingin gengsi. oh iya ya, saya enggak sih, saya nggak suka kalau kalau bukan nggak suka ya, nggak terlalu melihat bentuknya gitu. Yang penting isinya. Isinya. Oke, baik. Selain itu apakah ada produk lain gitu Pak? Produk lain apa ya? Yang tidak ramah lingkungan tapi Bapak sering pakai Oh, gitu ya? terkadang sih saya kalau ini ya, kalau lupa gitu kan, Hmm. kalau lupa bawa botol Tupperware gitu ya dari rumah, Hmm. saya kadang beli ini apa, aku botol. Oh, itu mah udah sulit untuk dihindari sebenarnya sih. Iya. Karena kan peredarannya banyak ya Pak Ya ya. aku botolnya apa aja lah mereknya gitu kan. Nah, Ya. Mineral botol. kalau boleh tahu, apakah ada kegiatan lain gitu Pak selain mengajar atau mungkin kuliah dari hari Senin hingga hari Minggu gitu Pak? Atau mungkin hari Minggu aja, kan Bapak tadi sudah mengatakan hari Minggu itu ada hari liburnya Bapak. Boleh diceritakan kepada kita seperti apa itu kegiatan Bapak, yang mungkin kegiatan hari Minggu itu Bapak sambil menggunakan produk ramah lingkungan itu mungkin Pak? Bisa Oh, ceritakan? kalau minggu sih Atau mungkin Bapak kan jurusannya olahraga ya, kuliah, otomatis pasti dong kita menganggap wah seni olahraga nih gitu kan. Bukan saya menjudge atau apa gitu ya Pak ya. Cuman ya di benak saya seperti itu. Boleh ceritakan kan? kalau hari Minggu kan senggang tuh ya. Ya istirahat. Pokoknya istirahat, saya banyakin istirahat dan saya sempetin olahraga sih yang tadi. Bukan saya karena saya itu ya orang olahraga ya. Saya juga banyak ininya lah, banyak malesnya gitu ya. Cuman seneng aja gitu, seperti jogging gitu ya pagi. Pagi saya jogging, nggak tahu lah sorenya. Soalnya jogging sore itu sebenarnya lebih tepat dibanding pagi. Karena apa tuh? Karena kita kan pagi ya, baru bangun, belum siap, otot belum siap, apa namanya, tubuh masih load gitu kan, masih berproses gitu untuk mengenali lingkungan. Sedangkan kalau sore itu kita udah ini gitu, udah matang, Udah siap? udah panas lah. Iya udah panas. Ya. Oh begitu. Kalau boleh Iya. tahu biasanya Bapak bisa olahraga gitu misalkan. Nah. Ada nggak sih produk yang selalu Bapak bawa gitu, produk yang ramah lingkungan itu? Kayak apa bisa disebutkan? Paling botol Botol Tupperware mungkin ya? Tupperware, ya. Oh, untuk minum paling gitu ya. Saya dengar Bapak tuh kan katanya kadang-kadang kalau misalkan berangkat sekolah tuh atau berangkat ngajar gitu kan menggunakan sepeda. Saya dari tetangga gitu suka dengar juga. Apakah itu benar Pak? Suka sih, saya suka naik sepeda. Karena lumayan kan, bensin sekarang kan naik ya. Waduh, udah bahas politik nih, waduh. Boleh ceritakan Pak? Nggak politik sih, lebih ke realistis gitu ya kan. Realitanya gini gitu. Ya bensin lumayan naik. Terus terus saya gitu ya. Saya aja lah. Saya mencoba hemat juga kan naik sepeda. Dan ada di situ tuh ada hal positif satu lagi. Apa Untuk kesehatan. Oh, Walaupun emang capek dan apa ya, kan nggak terlalu deket lah saya
jarak rumah saya sampai ke sekolah itu kan sekitar 5 menitan kan lumayan. Lumayan ya Pak. Berarti olahraga sambil bekerja, Ya. mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau begitu mungkin ada satu mungkin dari saya gitu ya Pak ya, apakah Bapak siap itu untuk melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat sekitar Bapak gitu untuk akan pentingnya penerapan produk ramah lingkungan gitu Pak, apakah Bapak siap menjadi garda terdepan untuk memberi edukasi seperti itu Pak? Insya Allah siap, soalnya saya juga di sekolah. Jadi di sekolah tuh ada penerapan Seperti apa, anak-anak Pak? itu Bagaimana? tidak boleh menggunakan ini plastik yang sekali pakai gitu. Jadi saya adalah terjun pengalaman langsung gitu ya, karena sekolah juga menerapkan itu. Dan di kampus juga ada sih penerapan kayak kita tuh nggak boleh sembarangan lah ya menggunakan plastik gitu. Begitu ya Pak. Untuk lebih tepatnya sih mungkin ke masyarakat sekitar Bapak sih Pak yang saya maksud itu, apakah Bapak siap memberi edukasi, ayolah kita menggunakan produk ini karena kita tahu kan sampah, kita nggak menutup aib ya, karena emang kita udah tahu sendiri sampah plastik di Indonesia udah menumpuk gitu kan dan sulit untuk dikurai Sampai ke laut-laut ya, kita tahu sendiri kan. sungai gitu. Apakah Bapak siap gitu, atau mungkin ada sebuah statement dari Bapak gitu, harapannya seperti apa gitu Pak? Kalau untuk lingkungan ya, lingkungan sekitar ya, insya Allah sih saya siap. Soalnya ya banyak tetangga juga yang udah lumayan sadar kan. Jadi saya gampang gitu kalau mengingatkan tetangga-tetangga untuk menggunakan barang sekali pakai, barang yang selalu bisa dipakai gitu ya. Kalau boleh tahu alasan Bapak mungkin untuk kan Bapak sudah bilang saya kadang menggunakan produk yang bagus, ramah lingkungan, dan kadang juga menggunakan produk yang kita anggap tidak ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu alasan lain gitu Pak, kenapa sih Bapak menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan, padahal kan Bapak sudah sadar gitu bahwa produk ramah lingkungan itu sudah menjadi apa ya, sehari-hari yang Bapak pakai gitu. Kenapa tiba-tiba Bapak menggunakan yang tidak ramah lingkungan gitu? Alasan Bapak? Oh, masih bahas yang tadi ya, yang apa ya, galon gitu Ya kan? boleh gitu. Gimana ya? Atau mungkin selain galon gitu Pak? Jadi Selain kita galon tuh apa gitu Pak? terkadang kan kita hilap lah ya, kita lupa gitu kan, kayak kita tuh terburu-buru. Ya, Saya lah ya, saya terburu-buru, misalkan tadi kan Senin suka agak telat gitu kan, ngejar waktu. Biasanya saya suka beli makanan di luar kan, nggak kebawa lah makanan yang di rumah gitu, atau nggak sempet masak ya, otomatis kan saya menggunakan tuh ya barang sekali pakai itu kan. Nah itu jadi terkadang ada paksaan gitu, itu jadi nggak karena saya pengen, karena emang terpaksa gitu. Jadi kan kita sulit untuk menghindari barang itu. begitu ya Pak ya. Kadang-kadang juga agak nyesel sih saya, kok gitu kan, kok saya saya sadar tapi saya kok pakai itu gitu. Kayak jajan lah, contohnya jajan gitu kan, suka bingung gitu. Sedangkan permen sebagai permen atau coklat gitu kan suka dibungkus plastik kan bingung kalau kita disebut sadar, tapi kan adanya itu gitu, yang disuguhkan itu, otomatis kita mau gimana gitu Ya bingung juga gitu bingung kan. kan. Mau nggak mau pasti milih itu kan. Kita nggak bisa ngontrol itu. Nggak bisa itu kan, seperti itu ya Pak. Tuh. Mungkin dari tempat lingkungan Bapak gitu, sekitar berapa persen gitu Pak yang seperti Bapak yang menerapkan produk yang ramah lingkungan, kira-kira kata Bapak gitu? Mungkin dari lingkungan sekolah, atau mungkin dari siswanya Bapak gitu. Bapak kan bisa melihat-lihat ya, siswanya tuh biasanya kan kalau siswa tuh kalau bekal Tupperware gitu kan ya Pak ya? Iya. Nah itu kira-kira berapa persen sih Pak kesadaran akan pentingnya produk itu? Kalau dari ini dulu ya, lingkungan terkecil dulu ya, di sekolah misalkan, di kelas tuh lumayan lah, ada 70%-an sudah memakai barang yang Seperti contohnya?
itu tadi anak-anak menggunakan Tupperware kayak gitu. iya, iya. Cuman ada aja yang inilah agak sedikit nakal ya gitu ya. Kayak minum es kan pakai plastik gitu kan, otomatis ya gimana lagi gitu, kita nggak bisa ngontrol sepenuhnya. Untuk siswa yang SMP mungkin Pak ada Kalau di perbedaan SMP. atau bahkan teman lingkungan Bapak yang mahasiswa itu. Kalau di SMP ya, kalau kita bahas SMP sih, mereka karena ada pondok pesantrennya kan ya, jadi lumayan ini sih, lumayan tinggi juga itu penerapan kayak gitu, soalnya sudah disettingnya, sudah diatur gitu oleh pondok pesantren juga untuk menggunakan barang yang tadi apa, Ramah lingkungan itu ya ramah lingkungan. berapa persen kayak tadi? Kalau di SMP, Atau lu mungkin lebih banyak kan di SD atau SMP kurang kesadaran? kalau kita bandingkan ya, lebih ke SD sih. Lebih banyak SD. Iya, karena SD itu kan mereka apa ya, dari ada rumah gitu ya, rumah buat pulang gitu ya, udah disediakan gitu di rumah kan barang. Sedangkan kalau yang pondok pesantren kan ada yang misalkan rusak, dia harus menunggu itu apa, pengunjungan orang tua dulu untuk membeli barang itu. Mungkin perbedaannya seperti itu ya Pak. Ya. Untuk rekan kerja Bapak mungkin, rekan guru itu bagaimana Pak? Kalau yang nakal ya, kalau yang nakalnya itu bisa disebut ya 50-50 lah kalau rekan kerja ya. Soalnya kan mereka merasa mereka sibuk gitu kan, pusing memikirkan hal yang lain, mungkin menurut mereka lebih penting lah, hal lebih penting itu, jadi mungkin mereka lupa gitu kan. Suka tahu ini nggak, tahu seblak nggak? Tahu itu. Nah, suka, jadi ibu tuh suka beli seblak lah gitu kan, otomatis kan pakai plastik juga, styrofoam kayak gitu kan. Oh begitu ya Pak ya. Untuk teman mahasiswanya mungkin Pak, mahasiswa akhir biasa rata-rata kan terkadang mahasiswa tuh semakin akhir semakin saya udah memiliki banyak kekuasaan atau mungkin sedikitnya kesadaran mungkin Pak akan penggunaan produk ramah lingkungan, apakah seperti itu apa tidak? Mungkin kalau di kampus kan iya tadi ya, jadi agak sedikit liar ya. Malah lebih liar sih kalau udah semester akhir itu biasanya. Boleh diceritain gimana Pak? Jadi mereka tuh merasa sudah longgar dari aturan. Jadi di kampus kan sama kayak di sekolah-sekolah gitu kan, ada aturan menggunakan barang-barang yang tidak apa, menumpuk di sampah gitu ya kan. Jadi mereka tuh merasa udah mau lulus nih, ya gimana saya lah gitu. Tapi kan terkadang suka ada kerja bakti mungkin dari mahasiswa untuk membantu pentingnya akan menjaga lingkungan begitu Pak. Apakah sudah ada gitu kegiatan? Ya alhamdulillah kita tuh pernah lah mengadakan kayak bakti sosial kayak gitu kan. Dalam hal apa itu? Tentang apa namanya, kayak kalau bahasa Inggris itu go green gitu kan. Jadi kayak penanaman bibit kayak gitu, terus penggunaan barang yang bisa didaur ulang kan. Kan ada tuh barang yang sulit gitu ya untuk diurai kayak gitu. Jadi barang-barang yang lebih positif lah itu kan. Ini maaf ya, saya lagi kurang sehat sih. Nggak apa-apa. Cuaca soalnya. Iya, nggak apa-apa. Kita mohon maaf malah Pak, kalau udah capek gitu tapi udah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih banget Bapak. Ya. Kalau boleh tahu gitu, boleh dilihat mungkin Pak, Bapak kan katanya mengajar seni budaya mungkin itu Pak. Bukunya itu seperti apa mungkin Pak? Apakah bukunya itu Bapak yang memiliki itu bekas orang lain kah? Karena Bapak berpikir saya daripada beli jadi nambah sampah lagi, mending yang teman saya punya saya pakai gitu Pak. Nah sebenarnya bukan kebetulan ya karena saya juga ngerti lah gitu ya, kertas juga kan bisa jadi sampah. Nah kertas itu kan kalaupun emang mau kita urai, kita apa ya, kita hilangkan, otomatis kita bakar lah kan. Ya jadi polusi udara kan. Nah alhamdulillah nih, inilah contoh ya, ini sebenarnya bekas, ini bukan bekas sih, karena
ibu saya juga kan guru ya di SMP. Jadi kebetulan gitu melanjutkan. Seni budaya. Mungkin lebih ke takdir lah. Baik, baik. Betul tuh. Bekas kan kelihatan tuh agak kuning-kuning gitu. Nah, mungkin udah lama gitu ya Pak ya. Iya. Yang penting mah jangan lihat lamanya ya Pak ya, ilmunya yang kita serap ya kan Pak, kepentingan ilmu. Iya, betul. Untuk itu kalau boleh tahu Bapak sudah, mungkin kata Bapak saya sudah menerapkan kegiatan ramah lingkungan, tapi Bapak nggak tahu, nggak sadar kalau itu benar-benar ramah lingkungan gitu. Kalau boleh diceritakan Bapak dari kapan sih Pak udah melakukan hal itu Pak, penerapan hal itu? Semenjak merasa dewasa. Ya kita bisa di ini berapa tahun berapa gitu Pak? Atau udah berapa lama Bapak Iya. melakukan hal ini gitu Pak? Kalau diingat sih semenjak saya kan biasa lah ya, anak sekolah dengan anak yang sudah kerja beda kan. Beda. Nah, saya ngerasanya tuh waktu sadarnya tuh ketika saya sudah bekerja Bapak sudah mulai bekerja dari tahun dari atau sudah berapa lama Bapak? ya 3 tahunan lah, ada 3 tahun. 3 tahunan. Berarti Jadi- tahun 2018, 19 lah ya. Iya segituan. 3 tahun. Kan saya lulus terus langsung ngajar kan, alhamdulillah. Terus di situ saya pikir kalau saya pakai gitu kan, pakai jajanan gitu kan, saya apa ya, sama aja saya kayak anak sekolah gitu kan, Hmm. kayak mengerti tapi tidak mau paham gitu Iya kan iya iya. akan hal positif gitu. Hmm. Kayak gitu. Jadi saya setelah keluar dan kerja itu saya mikir kayak gitu, jadi lebih baik memakai apa ya, barang-barang yang tidak branded Hmm. ya, tidak terkenal juga, tapi lebih baik gitu. Oh, berarti maaf nih saya tanya lagi ya untuk memastikan. Kenapa sih Bapak milih Tupperware gitu Pak? Nggak merek yang lain gitu Pak? Lebih ini sih, ibu saya ya Oh. sangat ya tau lah ibu-ibu gitu kan. Berarti Bapak menggunakan produk yang mungkin dari asalnya dari ibu gitu. Ya, Mungkin seperti itu ya Pak. dan mungkin ibu saya memilih Tupperware karena lebih kuat gitu dibanding barang yang lain. Soalnya pernah tuh Berdasar pengalaman berarti kan? Iya. Bukan hanya sugesti, saya karena merek. pengalaman ibu saya, tapi saya juga melihat pengalaman ibu saya itu gitu langsung secara live gitu ya. Mhm. Saya lihat botol yang bukan merek itulah ya, Tupperware jatuh langsung pecah. Yang bukan merek itu mungkin. Iya, mungkin nggak ada mereknya juga sih kalau nggak salah waktu itu kan. Jadi saya pikir mungkin itu suatu kelebihan Tupperware gitu. Jadi ibu-ibu lebih memilih hal yang lebih kuat gitu ya kan, untuk dipakai gitu. Jadi kan kalau misalkan jatuh pecah berarti sekali pakai dong, Benar. dong aja kan. Percuma kan ya? Iya, terus dibuang jadi sampah gitu. Begitu ya Pak. Kalau boleh tahu apa sih produk yang Bapak tuh mau, Bapak inginkan, tapi ini dalam hal yang mungkin disebut masih ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Oh. Produk apa sih yang belum kesampaian? Gimana ya? Cita-cita gitu misalkan produk apa gitu. Kendaraan, tapi ramah lingkungan. Nggak ada paling bagaimana Pak? Kayak tahu mobil listrik ya, Oh iya. Tesla i kayak gitu kan. Oh, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Kenapa sih Bapak lebih memilih mobil tersebut? Karena kan kita tahu kalau Bapak misalkan hari ini beli mobil listrik, tapi kan dari segi fasilitas mungkin sepu cadangnya atau mungkin pengisian bahan bakarnya agak sulit gitu Pak, karena peredarannya belum banyak. Kenapa Bapak malah tetap ingin memiliki mobil tersebut Pak? Mungkin kalau suku cadang ya, kan ya mungkin suatu negara gitu ya, ada saja yang memaksakan suatu produk masuk ke dalam itu, ada yang melihat sekitarannya lah, apakah ini worth it untuk masuk ke negara tersebut. Mungkin kalau Indonesia udah termasuk suku cadang setiap itu ya, setiap produk itu hampir ada sih kalau sekarang gitu ya. Kalau bicara sekarang gitu, kayak Honda gitu kan ada listrik, mobil listrik, bukan mobil, sorry, motor ya, ada tuh suku cadangnya gitu. Jadi terserah sih mau Tesla atau apalah, yang penting ramah lingkungan dan suku cadangnya gampang untuk dicari. Alasan Bapak memilih mobil listrik tuh selain untuk mungkin ramah lingkungan, itu selain itu apa gitu Pak? Apakah mungkin seperti looks-nya bagus?
Iya, ya pastilah. Apakah lebih Orang ke kan modernan orang gitu? kan melihat barang tuh dari fisiknya dulu kan. Hmm. Kita melihat ya lawan jenis juga dari fisik kan. Hmm. Nah, ini kan barangnya bagus kan ya kalau dari tampilan. Terus juga tadi apa tadi teh? Looks mungkin Bukan, ada satu lagi. lebih modern mungkin. Ya kan kita makin kesini kan global ya. Ya kita berpikir kalau modern itu kan artinya maju kan. Ya. Nah, ya saya lebih suka barang-barang modern gitu. Tapi yang masih ramah lingkungan Iya. mungkin ya Pak ya. Terus juga karena satu nih, ada yang saya suka dari listrik tuh tidak berisik. Oh. Ya betul. Mungkin polusi suara ya kan? Iya, polusi suara, polusi udara juga kan, ada kan. Karena kan saya tuh nggak suka gitu ya, ada motor yang ini ya bahan bakar bensin lah. Tapi Iya, Bapak juga masih pakai kan? Iya sih, cuman saya mah alhamdulillah nggak ganti spare yang menggunakan yang apa mengeluarkan polusi udara kayak knalpot gitu kan. Nah, saya juga nggak suka tuh motor yang udah ganti knalpot racing segala macam sebagainya kan, bikin orang Gak nyaman kesel gitu. ya. Iya nyaman, nggak nyaman. Apalagi udah mengebul gitu apa ya, berisik gitu kan Pak. Biasanya tuh yang 2 tak suka ngebul Begitu ya Pak. kayak gitu kan. Seperti yang Bapak sudah jelaskan gitu, Bapak sampai niat gitu untuk bekerja dua pekerjaan ya Pak ya, di baik SD ataupun SMP. Kalau boleh tahu Bapak awal mula bekerja tuh ngajar SD dulu kah atau ngajar SMP? Awal mulanya tuh SMP. SMP dulu, yang Ya. pesantren itu. Ya, yang pesantren itu tuh alhamdulillah saya diundang lah ya masuknya. Masuknya diundang untuk mengajar gitu ya. Saya pikir itu bukan hal yang buruk kan, jadi saya Positif lagi ya saya ambil yang SMP tuh. Nggak lama kemudian SD pun ada yang membutuhkan gitu ya. Saya pikir kalau merangkap dengan saya mengonsepkan kegiatan saya gitu ya, dari jadwal-jadwal dan mengatur segala sebagai macam, saya insya Allah mampu sih 2 itu, jadi saya ambil setelah SMP itu SD saya ambil. Kalau boleh tahu kan Bapak sudah bercerita kepada saya kan udah mulai ngajar tuh atau menggunakan produk ramah lingkungan tuh udah mulai dari 3 tahun kan sejak Bapak pertama kerja kan? Iya. Sekitar tahun 2019 mungkin. Mungkin dari sekolah juga udah, cuman tidak terlalu sampai sekarang itu tidak terlalu. Seperti yang kita tahu Sampai kasusnya sekarang. mengenai masalah sosial global ya Pak ya. Iya. Kita tahu tahun 2019 kita mengalami virus COVID gitu kan ya Pak ya. Apakah dari segi pekerjaan Bapak terkendala seperti itu Pak atau mungkin ada sebuah hambatan ketika COVID itu Pak? Kalau hambatan sih ada, tapi kayak gini contoh ya, kita ngajar kan SMP ini kan termasuknya pondok pesantren kan. Kita gimana? bingung kan. Iya. Untuk Tadi kan mengajarnya ada seperti PPKM apa. kan tuh. Ya. Nah, selama COVID itu di SMP tuh alhamdulillah solusinya itu tugas. Jadi saya mengontak TU-nya. TU-nya kan juga di Ponpes kan diemnya. Saya kontak, saya kasih tugas hampir tiap hari gitu. Oh, mungkin secara online mungkin ya? Online lah ya, boleh lah disebut online juga boleh. Gitu ya Pak. Tapi via adalah aplikasinya gitu. Ya, tidak tahu. Terus dari sejak hal itu terjadi, apakah Bapak ngedukung gitu Pak adanya program WFH mungkin Pak, work from home gitu Pak, sehingga berdampak positifnya lingkungan seperti polusi udara udah nggak ada atau apa gitu Pak, kemacetan yang Bapak nggak suka itu udah berkurang, mendukung nggak adanya program WFH itu? Dua pendapat dari saya sih, setuju nggak setuju. Bagaimana coba menceritakan alasannya? Kalau setuju ya tadi polusi kan mengurang ya. Soalnya jujur saya pernah mengalami suatu masa gitu ya, setelah COVID ya, saya bukan setelah sih, pas COVID lah ya. Saya kan kita kan butuh ya yang namanya
sandang pangan kayak gitu kan. Hmm. Kebutuhan sehari-hari kan saya pernah tuh di suatu waktu suatu masa saya belanja ke depan lah, nggak jauh ya. Saya ke depan, kok perasaan siang waktu itu udara tuh segar gitu, Enak gitu ya. ya enak. Jadi pandangan tuh nggak ada abu-abu gitu Nggak ada asap lah gitu ya. ya, nggak ada asap, clean lah gitu ya. Jadi pandangan juga enak gitu, buat hidup udah juga enak kayak gitu. Itu mungkin untuk pendapat setuju dari Karena itu saya mengalami. Ya. Kan kata Bapak tadi ada dua pendapat tuh. Ya. Yang tidak setuju seperti apa sih Pak? Kalau tidak setuju itu karena terlalu membebani guru, sedangkan kapasitas guru itu kan nggak sampai ke sana sih sebenarnya ya. Ya. Gini aja lah, secara ekonomi aja nih ya, lebih realistis gitu. Bapak bayangkan lah, atau Akang bayangkan gitu ya, kita kerja, kalau tadi apa, kerja di rumah lah ya disebutnya, itu sama dengan kita kerja 2 kali. Maksud dari kerja 2 kali seperti apa sih? Ya kita gini loh, kan kalau di sekolah kan kita langsung ya, langsung menjelaskan gitu ke orangnya. Sedangkan ini kan belum kita menyiapkan peralatannya. Itu kan termasuk kerja yang lain ya kan. Mungkin dari segi finansial Pak mengeluarkan lebih meren. Ya, sedangkan gini lah, pengeluaran dan pendapatan itu tidak berimbang. Itulah kayak simpel. Tapi kan dengan adanya WFH kan Bapak jadi mengurangi biaya mungkin bahan bakar bensin gitu Pak. Mungkin kalau menghemat waktu, tenaga mungkin Pak. Mungkin kalau waktu enggak sih, sama aja. Sama aja ya Pak. Karena emang ngejadwalnya itu. Itu juga ya Pak. Iya, kalau bensin oke lah. Tapi kan diganti oleh kuota. Iya betul. Kuota internet lah. Tapi dengan adanya sistem online seperti itu Pak, Bapak prediksi gitu, apakah kegiatan online mengajar itu mengindikasikan bahwasannya siswa itu peluang untuk curangnya itu besar gitu Pak? Bukan besar lagi ya, hampir Pengalaman 100% Bapak lah, lagi, hampir 100%. 100%. Oh, memiliki perbedaan yang signifikan ya Pak ya? Jauh banget. Jauh Soalnya banget. kan kalau tadi kan kita langsung ya, kalau secara langsung kita melihat anak itu ngapain aja saat belajar atau ulangan lah. Sedangkan kita lepas tuh kan, kalau online kan kita di rumah, mereka di rumah, mereka tidak, kita nggak tahu kalau mereka tuh melihat aplikasi, melihat device lain lah, seperti HP keduanya lah gitu kan, untuk searching sebagainya gitu kan. Jadi agak sulit lah untuk mengontrol kalau dari jarak jauh atau online. Kalau boleh tahu dari keluarga Bapak mungkin produk apa saja sih yang ada gitu, dalam hal mungkin bisa disebut produk yang ramah lingkungan itu apa aja yang ada di rumah Bapak, dan produk yang menurut Bapak tidak ramah lingkungan itu apa aja, boleh disebutkan? Sedikit sih kalau yang tidak ramah lingkungan, kalau di rumah saya gitu ya. Paling tadi doang, cuman galon aja itu, sisanya alhamdulillah. Itu untuk produk yang tidak ramah lingkungan ya Pak? Hanya sheet itu aja gitu? Oh ada sih kayak kresek lah ya, biasanya kan kalau lupa gitu kan, kalau lupa bawa tas kain gitu ya untuk belanja, biasanya terpaksa kan pakai plastik lah ya, atau kresek gitu ya, dari Jogja swalayan misalkan, bawa ke rumah. Cuman saya tuh suka ngumpulin plastiknya gitu, ibu saya juga, jadi gak langsung dibuang. Dari segi penggunaan Bapak kalau misalkan belanja itu bagaimana? Maksudnya? Masih menggunakan plastik kan? Untuk belanjaan Bapak? Belanja, iya kalau tidak lupa sih tidak memakai plastik gitu. Menggunakan apa itu? Iya, tas kain tadi. Tote bag gitu ya Pak? Iya, Izin apa untuk saya ingin tahu pendapat dan tanggapan Bapak gitu. Apakah lebih penting adanya program pemindahan ibu kota, atau lebih penting, seperti kita tahu Sungai Citarum merupakan sungai yang notabene pencemaran air sangat besar gitu ya Pak, banyak sampah plastik sehingga dunia pun tahu gitu Pak.
Dari dua kasus itu, dari dua program itu, mana sih yang lebih penting menurut Bapak? Oh, ini berat ya. Sungai Citarum dibersihin Ini dulu kah atau pemindahan ibu kota dulu kah? kita apa ya namanya? Kita Baik itu harus- dari sisi ekonomi makro bahkan maupun dari segi kualitas lingkungannya gitu Pak. kita harus ini sih lihat situasi dulu. Bagaimana maksudnya? Takutnya ada bakso lewat gitu kan. Ya, Eh tahu lah kayaknya saya mengerti deh maksudnya. Iya. Saya takut. kan bawa HT gitu ya. Hmm. Saya lebih ke tadi Sungai Citarum. Soalnya kan Alasannya gimana Pak? ya Bapak sendiri kalau mau tahu mah misalkan lihat di Google ya. Lihat aja di Google, nggak usah langsung ke tempat TKP ya. Enak nggak sih kalau sungai gitu kan dipenuhi sampah? Enggak sih. Enggak kan? Jelas enggak nyaman. Bukan hanya sampah sih, karena kan sampah itu bikin padat ya. Iya. Terus tanah-tanah kan ikut itu terperangkap kan, Mm-mm. jadi hitam. Nah itu yang saya lebih ke tadi selain ibu kota tadi kan lebih ke sungai. Nah saya lebih prihatin sama Sungai Citarum itu dibanding ibu kota. Ibu kota mah nggak terlalu berpengaruh. Tapi kan dengan adanya program ibu kota baru itu, sebelum adanya program adanya pemindahan ibu kota, mereka pihak pemerintah itu sudah memiliki sebuah perencanaan, yakni ketika sudah dibangunnya ibu kota di Kalimantan itu, tidak sembarang orang boleh tinggal di tempat itu karena mereka orang tertentu yang benar-benar mau menerapkan peduli lingkungan Pak. Seperti contohnya kalau misalkan saya mau pindah ke Kalimantan, kalau misalnya ibu kota udah ada gitu ya Pak ya. Iya. Sebelumnya kita udah memiliki history record seperti apa dalam menanggulangi peduli lingkungan atau kegiatan kita tuh yang ramah lingkungan seperti apa, seperti itu Jadi Pak. identifikasinya sangat inilah Jadi detail ada gitu ya. positifnya juga gitu Pak, nggak sembarang orang gitu Pak. Jadi identifikasinya detail kalau orang itu ada record itu ya, Ya, recordnya history gimana recordnya gitu kan. sebelumnya. Heeh. Kalau misalkan memenuhi baru boleh, boleh karena gitu. kan kita tahu juga dari history kita nggak nutup inilah gitu ya. Ibu kota yang sekarang itu banyak sekali sampah kan, apalagi ibu kota kita dekat dengan pesisir pantai gitu kan ya Pak ya. Iya. Sehingga ditakutkan gitu sampah tuh ke Keluap laut gitu, ya jadinya. kan. Nah sehingga adanya program baru itu, jadi mungkin ya pemerintah tuh berharap ibu kota kita tuh menjadi ibu kota paling bersih dengan cara pemindahan ibu kota baru dengan klasifikasi penerimaan masyarakat yang benar-benar udah peduli akan ramah lingkungan gitu Oke. Pak. Gimana tanggapan Bapak seperti itu? Kalau sebenarnya Apa tetap gitu masih mirip Sungai Citarum mesti bersihin dulu? sebenarnya saya udah itu ya udah pikiran gitu ya sebelum. Sebenarnya ada dua pertanyaan juga kalau dari Gimana sih? tadi Kita saling sharing aja lah ya, Iya. kita saling sharing aja. kan tadi kan bertujuannya bagus lah ya, baik gitu ya untuk apa membersihkan ibu kota gitu kan. Tapi apakah walaupun misalkan kita melihat tadi start record yang orang tersebut baik lalu dipindah lalu masuk ke ibu kota yang baru, apakah menjamin orang tersebut bisa menjaga record orang itu? Oh, maksud Bapak tuh nanya pendapat saya mungkin ya Pak ya, sebagai Iya, saya enggak, mahasiswa maksudnya mungkin. kan tadi ya Akang nanya gitu kan. Nah, Ya kalau saya tanya balik gitu kan. boleh. Gitu. Kalau Itu menurut- pertanyaan pertama saya ya. Itu pertanyaan yang dibarengi dengan Mungkin- kasus Sungai Citarum, apa Sungai Citarum ditutup dulu? Enggak, itu ya disingkirkan dulu lah. Sekarang berarti kita fokus kepada pemindahan ibu kota Ya. itu. Kalau Kalau menurut bisa sih saya nanya ke langsung pemerintah itu. ya bisa aja Ya, boleh. Mungkin nggak apa-apa pendapat dari saya dulu mungkin ya. nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih apa salahnya untuk mencoba? Karena kan kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya dong, gitu kan. Program dari pemerintah ini mungkin sudah bagus dan mungkin sudah ada upayakannya gitu. Apakah hal ini bagus untuk dilakukan? Karena kan kita memiliki beberapa menteri dan beberapa para eksekutor gitu Pak, Ya. yang benar-benar mantau dan mengamati apakah cocok dengan adanya program tersebut gitu ya Pak ya. Dengan mungkin target dari Bapak Presiden sekarang itu Joko Widodo ini kan ingin adanya pemindahan ibu kota tuh dia berangan-angan berharap ibu kota kita tuh menjadi ibu kota yang paling bersih. Karena kan di Kalimantan kita sudah tahu bahwa Kalimantan itu tempatnya merupakan tempat yang lumayan bersih gitu ya Pak. Ditambah dengan dibarengi banyak yang Cocok hutan gitu ya, gitu kan. cocok. Cocok mungkin Pak, dan jauh dari adanya gempa Iya. gitu kan.
ditakutkan kita ketika kita membangun bangunan yang tinggi gitu Pak, adanya gempa gitu, dan adanya pengklasifikasian masyarakat yang benar-benar bersih dan sadar dengan pentingnya kelestarian alam, itu merupakan suatu program yang bagus mungkin menurut saya Pak. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Gimana? Kalau misalkan emang oke lah itu saya terima lah ya. Ya, boleh Bapak terima, boleh Bapak tidak. Ya. Ini pendapat saya pribadi gitu. Kalau yang kedua nih, kan kita disebut negara demokrasi kan. Iya. Jadi pendapat apapun harus kita olah dulu. Jadi nggak bisa kita tolak langsung kan. Iya. Nggak bisa kita terima langsung. Iya. Otomatis pemerintah juga harus mengolah pendapat kita kan. Argumen kita jangan dipental lah gitu ya. Kalau mau berargumen nih, apakah masyarakat Kalimantan itu menerima hal tersebut? Sedangkan kalau emang dipaksakan, apakah itu demokrasi gitu? Justru dari itu ketika pemerintah lah kita sebut ya, nggak langsung mengeksekusi, langsung kita pindah aja, enggak kan. Jadi kita tuh masih punya waktu, nggak tahu kapannya gitu ya Pak ya. Mungkin masih dipikir-pikir karena kita juga butuh proses tahap untuk masyarakat di Kalimantan tuh setuju dulu apa enggak. Karena kan kita tahu di Kalimantan masih banyak adat istiadatnya gitu Pak, budaya yang masih kita perlu jaga. Ditakutkan dengan adanya program itu langsung dilakukan tanpa berpikir panjang, tanpa melalui proses studi kelayakan, ditakutkan budaya di sana tuh hilang. Seperti itu Pak. Cuman kenapa saya mendukung program itu bagus? Karena orang-orang yang ada di ibu kota baru itu akan lebih baik dari baik kualitas hidupnya maupun kualitas kesadaran. Karena mereka tuh diwajibkan siapa yang ke sana tuh udah memiliki history recordnya. Siapa yang peduli lingkungan, mungkin para relawan yang memiliki bukti pernah terjun ke lapangan peduli lingkungan seperti gotong royong atau mungkin pemungutan sampah yang berserakan di jalanan sembarangan seperti itu Pak. Seperti itu. Berarti kalau saya sebenarnya berat juga sih untuk melakukan hal itu kan. Butuh beberapa pemikiran. Yang saya tangkap kan yang pertama ada nggak taunya ya kan, kan kita terlalu menggantungkan itu kan. Yang kedua penolakan, bingung juga kan. Balik lagi berarti ke Jakarta misalkan, nah berarti balik lagi ke Citarum, benar nggak? Iya benar. Iya, jadi kita harus itu dulu apa? Kita harus kalau misalkan ngomongin kesadaran, kita coba dulu di Jakarta kan. Oh, maksud Bapak tuh mungkin kan? Kita coba yang ada dulu. Kita balik dulu coba kan? Yang dekat dulu gitu, nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu mikirnya jauh dulu lah, kita sekitaran dulu lah. Bikin nyaman dulu masyarakat sekitar dulu lah. Gitu kalau misalkan emang nggak bisa dan di sana Kalimantan setuju lah orang Kalimantan ya itu mah saya tidak mendebat gitu ya udah itu aja saya malah yang terbaik ya saya dukung gitu. Berarti yang ada dulu aja, yang dekat dulu gitu. Tapi semua harus semua harus dipertanyakan kan, nggak langsung saya terima gitu. Mungkin Bapak memiliki saran gitu Pak, dari segi lingkungan baik itu udara. Kan yang kita bahas itu biasanya dari daratan dan lautan aja ya Pak, kayak atau nggak yang berair kayak Sungai Citarum gitu. Terus daratan kayak sampah yang di sekitar kita. Ini saya mau nanya mengenai udara gitu Pak. Kan kita udah tahu udara kita udah agak kotor, mungkin banyaknya polusi udara seperti limbah-limbah yang hasil dari pabrikan itu Pak. Bapak punya saran nggak sih Pak? Gimana caranya udara tuh bisa baik versi Bapak? Ini versi Bapak ya? Yang terbesit tadi ya, yang saya terbesit satu sih penanaman pohon itu. Kenapa? Itu kan jadi gini loh, alam itu kayak pohonan kayak gitu ya, tumbuh-tumbuhan itu secara langsung itu sebuah alat, makanya disebut paku bumi ya kan, tahu kan? Bumi kan. Jadi udara yang diserap oleh pepohonan dibalikan menjadi udara kan. Kita oksigen. Oksigen atau dua. Kita nggak bisa main nutup suatu pabrik kan. Karena pabrik juga sangat mempengaruhi negara itu kan. Benar nggak? Atau negara Indonesia kan. Jadi kita cukup
reboisasi lah gitu kan, penanaman ulang kayak gitu. Jadi kita cukup menanggulanginya aja gitu kan. Karena emang sudah terjadi, mau gimana lagi. Berarti kita perlu solusi. Ya paling solusi itu Seperti itu mungkin iya. ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin Bapak sendiri gitu. Kenapa? Dari solusi saran Bapak, apakah ada yang sudah Bapak lakukan gitu Pak? Kita ini jangan fokus kepada udara ya Pak. Ya. Itu mau tanah kek, mau air, Ya. bahkan sampai udara gitu. Apa Betul. gitu kegiatan Bapak yang udah berkontribusi untuk melindungi kelestarian alam? Mungkin salah satunya gitu ya. Ya, boleh. Mau Kalau- salah satu, mau semuanya boleh. Ya jangan terlalu ini, nanti jadinya apa namanya jadi malah kufur gitu Buat kan. apa Pak? Kan kita jadi buat Jadi bahan merasa- penelitian kita Pak, ya. bermanfaat sekali. Paling kayak tanah ya, tanah kan kita kalau buang sembarangan nggak pada tempatnya, otomatis tanah tercemar ya. Nah saya buang langsung ke tongnya gitu, ke tempatnya lah, Sampah itu dimanapun saya gitu, dimanapun saya berada, saya simpan dulu ya. Ini aduh gimana ya jadi disebut ya. sampah itu kan ada perbedaan Iya, tuh Pak. saya- Organik dan kayak organik gitu. tuh. Itu gimana Pak? Kita kan lagi bahas itu dulu nih. Nah, Saya kan sampah tuh kan itu ya apa ya, musuhnya tanah lah ya. Saya simpen dulu, saya sakuin, saya cari tong sampah baru saya buang. Walaupun tercampur sih sebenarnya. Kenapa? Karena di Indonesia tuh jarang sekali pemisahan atau pemilahan sampah-sampah organik, non-organik kayak gitu. Jadi terpaksa lah saya buang yang ada saja gitu. gitu ya Pak. Itu jadi agak sulit sih. Susah sih ya Pak ya. Kalau mau disebut sadar, kalau mau disebut terpaksa. Ada hambatan nggak sih Pak ketika Bapak melakukan kegiatan atau kontribusi, ketika Bapak ingin berkontribusi melindungi kelestarian alam gitu Pak? Hambatannya apa yang Bapak hadapi gitu? Hambatannya itu gimana ya? Hambatan itu ya kita Ketika melakukan hal itu gitu Pak, kadang kan orang melihatnya aneh gitu, sesuatu yang orang nggak terbiasa melakukan hal itu bisa disebut aneh. oke. Nah, apakah Bapak merasa minder gitu Pak, kok saya doang gitu yang peduli lingkungan kayak gitu Pak? Apa ya? Kalau contoh ya ini ya, biar ada cerita lah. Gimana ceritanya? Saya pulang dari masjid nih, sampah tuh pasti ada ya di jalan itu. Pasti ada. Bahkan sampai sendal pun hilang di masjid ya Pak ya? Ya, Tukar sendal. saya tuh suka lihat, suka gemes gitu ya. Jadi saya ambil tuh si sampahnya. Otomatis kan orang tuh kan ada yang di belakang saya gitu, ada yang menghadap saya gitu kan, ada yang melawan arus gitu kan. Otomatis lihat ya. Nah itu tuh pertama kali saya lakuin itu karena modal nekat. Jadi saya tuh maksain diri gitu. Ya, awalnya susah ya? Walaupun ya Banyak susah sekali sih enggak, tantangannya. cuman lebih ke malu aja kan. Nah. Karena kan pasti ada malunya dong, Iya, kayak iya. apa namanya, mulung-mulungin takutnya kan gitu kan. Nah, Tapi kalau lama-kelamaan harusnya mereka yang malu. harusnya dong. Iya. Iya. Bukan berarti kita atau saya merasa lebih baik ya. Cuman kan orang gitu ya harusnya kan difitrahin dalam kebaikan kan gitu kan. Ya, kebersihan kan. Ya kebaikan kan, kebersihan itu termasuk kebaikan kan. Iya. Otomatis kita harus sadar. Nah saya alhamdulillah ada kesadaran lah di situ, dan saya bingung orang-orang kenapa enggak gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari kesadaran di masyarakat ini sendiri gitu Pak, gimana sih Pak akan pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan? Di lingkungan mana nih? Ya rumah Bapak Soalnya kalau di lingkungan sini kan tadi kan udah lumayan lah gitu. lumayan lah ya. Ini kalau lebih luas lagi ya, misalkan satu desa atau itulah satu Boleh provinsi disebut kota, kurang Masih sedikit mungkin ya Pak ya. bukan kurang pemahaman ya, tapi kurang Kesadaran. kesadaran. Akan aplikasinya. Ya karena pemahaman itu kan bisa dibangun sendiri kan ya. Misalkan kita udah dikasih tahu pengertian, otomatis yang membuat pemahaman itu kita sendiri juga bisa kan. Iya. Kayak oh hal itu baik gitu. Tapi kalau saya lihat di kota ini kurang lah, kurang.
pesan kesan terakhir Bapak akan pentingnya kotak amal ini seperti apa sih? Kesan Bapak gitu dan pesan harapan kepada masyarakat lain. Kalau kesan gimana ya, kesan gimana Ya kesannya Bapak menggunakan produk ini tuh nggak sesulit yang dipikirkan orang lain mungkin Pak. oh Seperti itu. Apakah Bapak atas cinta hobi Bapak jadi seperti itu? kesan ya Pak, kalau kesannya itu saya lebih ke bersyukur lah gitu ya. Kalau saya itu bisa apa sih, ada satu langkah lebih baik lah Iya. dari orang lain gitu ya. Mungkin Harapannya mungkin juga. yang lain juga ada yang berpikiran itu, alhamdulillah lah. Kalau misalkan harapan atau pesan, ya saya berpesan atau berharap bahwa tahun ini dan tahun selanjutnya masyarakat bisa lebih sadar, lebih bisa memakai produk yang apa ya, produk yang tidak sekali pakai gitu ya, untuk go green gitu ya. Ya saya taunya go green sih dari dulu juga kan, ada kan go green ya. Ya bisa buka apa ya, tidak mencari penyakit lah untuk diri sendiri gitu. Baik sendiri maupun alam. Ya Seperti itu ya Pak ya. menjaga alam tuh. Baik. Kan menjaga alam menjaga kita juga kan. Iya. Saya tidak sadar gitu kan melindungi Saya kita. tidak langsung lah. Baik kalau begitu mungkin hanya sekian Pak dari Iya. wawancara hasil kami. Terima kasih udah mau sharing-sharing dan diskusi dengan kami. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak ya. Semoga Bapak dilindungi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.